Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya pada kita semua. Siang ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa memperdalam, belajar sebagian dari tuntunan agama kita. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga ini menjadi pertanda baik dari Allah untuk kita semua, supaya kita lebih dekat dengan Allah, memperbaiki keadaan hidup kita, dan bisa kembali kepada Allah dengan bekal yang cukup untuk menghadap pada kebaikan-kebaikan. Pertama, kami memohon maaf, setengah jam kurang lebih kami terlambat karena tadi kita ada perjumpaan, diagendakan bertemu dengan salah seorang syekh dari Jeddah, dan kita memang kedua kalinya setelah malam Jumat malam Sabtu, bukan malam Jumat yang lalu, sepulang kami dari Dumai, beliau datang untuk membangun kerjasama dalam rangka mengembangkan program hafalan Quran di Indonesia. Jadi beliau dari Hay'ah Al-Alamiyah li Tahfidhil Quranil Karim, lembaga internasional di Jeddah, memiliki program dalam pengembangan hafalan-hafalan Al-Quran. Tadi kami coba berjumpa, beliau akan titipkan beberapa kitab, tapi tadi qadar Allah karena saya harus segera ke sini, saya tidak bisa menunggu lebih lama. Ini saya mengejar lebih cepat ke sini, jam 12 kurang dari sana, dan secepat apapun kita berusaha, bila Allah kemudian berkehendak yang lain, maka itu yang kemudian kita ikuti. Nanti dalam bab qadar dan takdir kita akan belajar itu ya. Kita akan lihat nanti insyaallah. Di teman-teman sekalian, nanti kalau sudah ada perkembangan dari situ kami akan informasikan, karena beliau akan memberikan hadiah kitab cukup banyak. Kalau nanti cukup saya berikan, dan saya tidak terbiasa dengan jual beli, antum ambil aja gitu ya. Nanti antum ambil, tapi karena dari Jeddah, orang Jeddah nggak bisa bahasa Indonesia, pasti bahasa Arab gitu. Baik. Dan kabar baiknya, insyaallah besok Kamis malam Jumat kami di Al-Ihsan PTM VJS di Bekasi juga akan kedatangan beberapa tamu, terus banyak tamu dari beberapa pekan ke belakang. Yang terbaru nanti mufti dari Singapura salah satunya akan berkunjung, datang, direncanakan demikian. Kalau antum ingin dapat faedah lebih silahkan nanti bisa bergabung. Termasuk juga nanti ada beberapa duta besar lagi yang akan datang, dan dari beberapa dai dari Mesir dan beberapa yang lain. Nanti saya akan serahkan pada mereka untuk memberikan materi, dan itu insya Allah akan memberikan pencerahan berbeda. Saya nanti tugasnya untuk mendampingi, menerjemahkan, dan sedikitlah memberi catatan ya. Kalau ada ayat kan supaya antum lebih cepat dapatkan posisi ini ayat sekian, kan lebih gampang ya. Baik, kita mulai saja bahasan kita. Kita kembalikan ke bahasan fiqh al-asma al-husna, dan ini memang pembahasan yang sudah kita siapkan untuk menjadi bahan pelajaran setahun ke depan. Dan insya Allah saya sebetulnya sudah bikin beberapa PowerPoint yang nanti bisa Anda juga dapatkan, kemudian nanti Anda pelajari lebih jauh. Tapi untuk sementara karena ada beberapa situasi belum bisa saya tampilkan hari ini, saya coba bacakan kitab dulu. Yang kitab ini pun nanti insya Allah bisa Anda dapatkan termasuk terjemahannya. Baik, hari ini kita belajar dari kitabnya Syekh Sayyid Sabiq, namanya Al-Aqaid Al-Islamiyah. Bismillah. Kitabnya Al-Aqaid Al-Islamiyah. Ini kitab sangat bagus sekali Bapak dan Ibu, dan dipelajari jadi kurikulum termasuk di universitas di Timur Tengah, termasuk bahkan di Libya saat pertama kami belajar di sana untuk di luar. Al-Aqaid Al-Islamiyah, Al-Aqaid Al-Islamiyah. Sudah pernah ada sementara orang yang menunjukkan pada kami terjemahan ini, jadi Anda bisa dapatkan nanti silahkan dicari Al-Aqaid Al-Islamiyah, karya Syekh Sayyid Sabiq.
Dan insya Allah sebagian dari buku ini ada nanti korelasinya dengan pembahasan kita. Saya coba bawakan karena ini buku cukup sistematis ya, cukup bagus, sistematis. Metode penjelasannya itu berbeda dengan metodologi di kitab klasik. Jadi kalau kitab klasik tuh mohon maaf, memang ditampilkan secara menyeluruh, tapi agak monoton tampilannya. Ya, monoton tuh bukan berarti nggak bagus, bukan. Ya, maksudnya cuma tampilan begini saja. Ini ada dalil, keterangan. Tapi di sini nanti karena beliau juga seorang pengajar, seorang pendidik, jadi beliau membuat sebuah sistematika metodologi penulisan yang mempermudah kita. Ya, selama ini kan kalau kita belajar al-asmaul husna, kita belajar dari awal kan? Itu beliau petakan dulu, dibagi ke dalam berapa bagian, ini maksudnya ke sini, ini maksudnya ke sini, plus penggunaannya. Dan kapan dia digunakan gitu. Itu yang membuat kita nanti lebih mudah memahami al-asmaul husna, paham kapan itu digunakan, seperti apa dipraktekkan, dan kapan kita menggunakan itu. Jelas di sini? Belum saya terangkan ya. Nanti kalau sudah diterangkan baru jadi jelas ya. Baik, bismillah. Ayo kita mulai ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, halaman 23. Ya saya sebutkan dulu saja supaya nanti kalau saya sampaikan nanti besok ada lagi gitu kan catatan. Oh, ini enggak jelas. Masya Allah. Sudah itu masalah lain lah. Al-ma'rifatu an tariqi ma'rifatil asma was sifat. Mengenal Allah dengan cara mengenali al-asma was sifat. Perhatikan bagaimana cara beliau membuka pembahasan ini, menerangkan kepada kita. Di tujuan kita mengetahui al-asma was sifat itu dalam pembahasan ini tidak sekedar kita untuk hafal. Jadi yang diinginkan ketika kita mengetahui misalnya nama-nama Allah yang dulu pernah saya terangkan beserta sifatnya, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya, yang diinginkan menurut beliau ini tidak sekedar itu diketahui. Jadi kalau cuma menghafal, jangankan orang beriman, yang belum beriman pun bisa kenal. Maksudnya bisa hafal. Ya, mereka hafalkan nama Allah. Mereka bisa hafal Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya gitu kan? Tapi belum tentu hafalan yang digunakan mereka jadikan wasilah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata beliau memahaminya atau mengetahuinya al-asma was sifat itu tujuan utamanya adalah menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Baik. Mari kita turunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wasilatul ukhra allati ittakhadhaha al-Islam li ta'rifin nas billah hiya ardu asma'illahil husna wa sifatihil ulya. Adapun perangkat yang dijadikan oleh syariat Islam, wasilah itu perangkat, alat yang digunakan oleh syariat Islam untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh manusia, makhluknya, adalah dengan cara mengenalkan asma'illahil husna wa sifatihil ulya, dengan cara menampilkan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang indah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, ini sekaligus mempertegas kembali nama-nama Allah yang terangkum dalam bentuk al-asma'ul husna ya, dan sifat-sifatnya. Saya sudah pernah sampaikan ini, kalau masih ingat di awal pertemuan kita, saya sudah pernah terangkan ini nama, ini sifat. Okay? Berbeda antara nama dengan sifat. Kalau nama itu adalah kalimat-kalimat atau isyarat-isyarat yang menunjuk kepada keagungan zat, ya, kepada zatnya. Tapi kalau sifat, ya, nama-nama yang menunjuk pada karakternya, keadaannya. Ya. Lepaskan dulu. Misal saya beri contoh ke kita dulu, ke makhluk, gitu ya. Jangan contohkan ke Allah, tidak sama. Laisa kamitslihi syai'. Ya, misal Adi, oke, itu nama ya, bisa menunjuk kepada saya. Muhammad itu nama ya, Ali itu nama. Nah, sedangkan yang kedua sifat, jujur itu sifat, jelas ya, sifat yang melekat kepada pemilik nama itu. Jelas di sini? Nah, nanti ada di pembahasan ini termasuk yang diperkenalkan oleh Al-Quran dan Hadis, ada nama-nama yang melekat kepada Allah untuk menetapkan zatnya, untuk membedakan Allah dengan nama-nama yang lainnya. Ya, saya beri contoh misal, dulu orang-orang jahiliyah ketika pertama kali diperkenalkan oleh Nabi SAW ya, tentang keesaan Allah, tentang Allah, itu selalu diperkenalkan dengan nama Rabb,
yang merawat, yang memperhatikan, memberikan segala hal yang dibutuhkan, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa. Sifat rububiyahnya. Jadi begitu ditanya, Rabb, Rabb. Karena itu ayat-ayat yang turun pertama kali memperkenalkan Allah itu menggunakan kata Rabb. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Paham sampai sini? Baik. Dari situ mereka kemudian mulai mendetail bertanya, Muhammad kalau cuma Rabb, Rabb, Tuhan kami juga Rabb. Di mereka beranggapan Lata, gitu kan? Kemudian Manat, Uzza dan sebagainya. Mereka beranggapan ini Tuhan kami juga merawat kami. Ini Rabb kami juga. Siapa spesifik nama Tuhanmu? Maka diturunkanlah kemudian surah Al-Ikhlas, surah ke-112 itu. Qul, katakan Muhammad, huwa, dia Rabb yang dimaksudkan bukan Lata, bukan Uzza, bukan Manat dan sebagainya. Ya, tapi nama spesifik yang membedakan Rabb ini dengan hal-hal lain atau makhluk lain dianggap sebagai Tuhan. Huwa, dialah Allah. Jelas? Maka ketika disebutkan Allah, itu yang termasuk dalam nama ism, nama yang melekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan nama ini dengan nama lain yang dipertuhankan. Jelas di sini? Baik, karena itu saya sering mengatakan begini. Kalau ada dai sekarang atau orang-orang yang mengaku dai atau berselimut dai mengatakan misalnya Allah bisa dipanggil dengan apa saja. Panggil dengan ini, panggil dengan itu, panggil dengan yang lainnya, maka kalimat ini batal seketika. Ya, tidak tepat kalimat ini. Ya, sebab ketika Allah disebut dengan nama-nama yang lain, turun ayat, Qul, katakan Muhammad huwa, dia bukan nama-nama itu. Ya. Ada sementara orang, saya pernah ditampilkan video, ya. Orang masuk ke satu tempat ibadah tertentu, cuma anehnya kok mencela saudaranya sendiri gitu kan. Dan dikatakanlah di situ, ya Allah itu, umat Islam sekarang belum tahu saja, kurang lebih demikianlah kalau bahasa penjelasan lebih luasnya. Dia bisa dipanggil dengan ini, dipanggil dengan ini, kalimat-kalimat yang menyebutkan yang dipertuhankan di agama lain. Ya. Misal, mohon maaf, misal sekarang ada beberapa agama yang diakui di Indonesia. Ya, ada Kristen misalnya, ada Hindu, ada Buddha dan sebagainya. Mereka menyebut dengan nama Tuhan mereka. Tuhan ini, Tuhan itu. Dia tampil mengatakan, Allah juga bisa dipanggil dengan itu. Karena maknanya begini, maknanya begitu. Masya Allah, kalaupun demikian bisa dilakukan, tentu tidak akan turun ayat ini. Tentu dari masa yang lalu akan dipanggil dengan nama Manat, dipanggil dengan Uzza, dipanggil dengan Lata dan sebagainya. Tapi untuk menegaskan bahwa ini bukan nama yang berhak disandang oleh Allah, maka turun ayat ini untuk mengatakan itu. Paham kalimatnya? Baik, dari sini nanti akan ditelusuri lagi. Ya, kalau Tuhan kami sifatnya punya begini, kalau Tuhan kamu sifatnya bagaimana? Maka turunlah kemudian sifat-sifatnya, Rahman, Rahim, Malik, Al-Quddus dan sebagainya. Paham? Baik, jadi ini yang dimaksudkan, ada yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna, nama-nama terbaik yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, wa sifatihil ulia, dan sifat-sifat yang melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita nyambung ke sini, saya ingin perdalam sedikit ya, supaya pengetahuan kita lahir pemahaman, bukan cuma hafal ya. Baik. Perhatikan sini. Bismillah. Saya ambil contoh Quran surah ke-17 misal. Al-Isra. Ayat 110. Boleh pakai posisi? Boleh. Posisi paling kanan sebelah atas ya. Alhamdulillah. Ini untuk memudahkan ya. Untuk memudahkan aja. Tidak harus sebetulnya. Cuma antum supaya gampang nyarinya itu aja. Ya. Kalau dengan itu saya salah ya maafkan saya lah ya. Baik, bismillah. Quran surah ke-17 ayat 110. Saya tunjukkan. Lihat konsepnya. Itu kan tadi ada al-ismu jamaknya asma. Al-asma. Yang kedua ada sifat. Begini. Jamaknya sifat. Lihat. Pelan-pelan. Sekarang perhatikan, fokus. Bapak dan Ibu, pembahasan kita adalah bahasan tentang Al-Asma Al-Husna. Nah, tapi dalam kajian-kajian kitab yang diperkenalkan oleh para ulama, mengambil dari keterangan Al-Quran dan Sunnah, pembahasan Al-Asma Al-Husna itu akan selalu terkait erat dengan sifatul ulia. Ya, jadi pembahasan tentang asma, nama-nama, ini jamak dari kata ism, yaitu nama yang menunjuk kepada hakikat zatnya. Sedangkan ini sifat menunjuk kepada karakteristiknya. Oke, sifatnya sudah jadi bahasa Indonesia.
yang terkait hubungannya dengan makhluk, gitu kan? Jadi kalau ini menunjuk kepada zatnya untuk membedakan, gitu kan? Ini dengan yang lainnya, Allah dengan yang dianggap sebagai Tuhan. Yang kedua, sifat terkait dengan karakteristik atau sifat Allah terkait hubungannya dengan makhluk. Ya, paham sampai sini dulu? Nanti kita teruskan supaya untuk lebih memudahkan. Kalau ini dijamakkan, bentuknya menjadi asma. Ya, menjadi asma. Ini menunjukkan bahwa nama-nama yang melekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya satu. Jelas ya? Nanti ada nama-nama yang lain sesuai dengan keagungannya, yang membedakan nanti nama ini dengan nama yang lainnya. Bentuknya asma. Kemudian untuk mengagungkan Allah supaya berbeda dengan makhluknya, maka diletakkan kalimat al-husna seperti keterangan nanti dalam Al-Qur'an. Nanti kita lihat ya, al-husna. Jadi nama-nama terbaik, artinya nama-nama ini tidak akan pernah disandang oleh makhluk, hanya melekat pada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Nah, sekarang perhatikan, fokus betul ya, fokus. Kata al-husna ini bentuk muannas dari kata hasan. Turunannya nanti ihsan. Ihsan, ya. Ada ihsan namanya. Antum buka hadis riwayat Muslim di kitab Sahih Muslim ya. Saya turunkan sampai halamannya, sampai cetakannya supaya nanti kalau ada yang telusuri bisa sama ya. Ada 9 jilid yang saya punya. Antum cari jilid yang pertama. Kan? Kemudian di bab Al-Muqaddimah, hadis nomor ke-8, posisi paling kiri sebelah atas, dari Umar bin Khattab. Terbitan punya saya, cetakan Darul Hadis, warnanya biru dongker, tahun 2002. Ya. Saya beli tanggal 26 Juli tahun 2006. Di Husainiyat di belakang Al-Azhar tuh, ya. Baik. Nanti lihat sini, lihat poinnya. Ini yang mau saya terangkan, kalau itu mungkin lihat aja lah gitu ya. Teman-teman, lihat sini. Al-husna itu bentuk muannas dari kata hasan, seakar dengan kata ihsan. Apa ini ihsan? Yang dimaksud dengan ihsan, tafsirkan dengan hadis, jangan dengan pendapat kita. Lihat ketika malaikat Jibril bertanya pada Rasulullah, "Mal ihsan?" Kata Nabi, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan itu engkau berusaha menjadikan aktivitas sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Seakan-akan engkau diawasi oleh Allah. Sekalipun kau tak mampu menatapnya, rasakan kau sedang diawasi, dilihat ya. Jadi kalimat ihsan ketika disebutkan di hadis itu ya, ini mengaitkan segala aktivitas terkait dengan ibadah. Seakan-akan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunan dari sini itu husna. Ketika kata husna ini dirangkaikan dengan kalimat asma, dan kemudian dilekatkan kepada Allah, seakan-akan ada isyarat di sini, maaf, dihadirkannya nama-nama Allah ini tidak sekedar menjadikan kita untuk menghafalnya, ya, tapi dihadirkan nama-nama Allah ini terkait dengan fungsi ibadah yang akan kita kerjakan. Seakan-akan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita mengerjakannya. Ya, sekarang saya beri contoh misalnya. Anda saat bertakbir dalam sholat, apa yang Anda ucapkan? Allahu Akbar. Tahu dari mana? Baik, Abu Daud nomor hadis 857. Abu Daud nomor hadis 857. Saya bacakan hadisnya supaya tidak disebut ngambil dari indeks gitu kan. Kita lihat dulu. Misal. Kenapa? Gak apa ya, nanti kita turunkan. Innahu la tatimmu salatun li ahadin. Sungguh tidak akan sempurna salat seseorang minan nasi, dari kalangan manusia, hatta yatawadda'a, sampai dia mau berwudu. Fa wada'al wudu'a mawadhi'ahu, kemudian dia berusaha berwudu ya sesuai dengan letak-letak yang harus dibasuh secara sempurna. Setelah dia siap kemudian menghadap kiblat, fayaqulu, lalu dia mulai bertakbir dengan mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, sekarang persoalannya, lihat. Kalimat di sini lafaz Allah itu kan menunjuk kepada bagian nama Allah kan? Jelas ya, yang tadi saya terangkan. Nah, kalau orang tidak pernah mempelajari nama Allah ini, apa maksudnya, kemana arahnya, seperti apa kalimatnya, jadi ketika dia lafadzkan kalimat itu nggak akan membekas dalam jiwanya. Silahkan perhatikan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, itu sudah bergetar tangannya, kemudian menangis beliau saking pahamnya kalimat Allah itu.
Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditodong dengan satu pedang terhunus, dikatakan, siapa yang bisa menyelamatkan engkau sekarang wahai Muhammad? Dijawab dengan satu kalimat saja, Allah, jatuh pedangnya, bergetar dia. Dan dibalikan, sekarang siapa yang bisa menyelamatkan engkau saat ini? Perhatikan, di kalimat-kalimat ini ketika kita hadirkan dengan nuansa paham tentang maksudnya, kemudian kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan melahirkan dampak lain kepada jiwa ketika kita gunakan dalam konsep ibadah dibandingkan cuma menghafal tapi tidak paham isinya. Jelas maksudnya? Ya, ketika itulah kemudian turun ayat mengatakan, lihat, qulid Allah. Paham? Qulid Allah. Jika Anda punya persoalan apapun dalam kehidupan, kan? Kemudian Anda minta solusi, Anda minta pertolongan, qulid Allah, panggil Allah. Minta, gitu kan? Sebut namanya terkait dengan zatnya. Tapi perhatikan, apakah setiap yang memohon kepada Allah menyebut namanya bisa hadir solusi? Belum tentu. Ya, belum tentu, gitu kan? Baik, silakan antum cek. Dulu para sahabat-sahabat Nabi ketika semakin paham dengan nama ini, dipraktekkan dalam salatnya dan dibaca, ditelaah, dimutalaah, dilihat, dipahami. Masya Allah, ada ini populer tafsir ini ya. Anda buka kitab tafsir manapun, insya Allah umumnya akan ada. Termasuk di kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Imam Ibn Katsir misalnya. Ada seorang raja tersengat kalajengking, kan? Kemudian dia cari obat sana sini, dia nggak temukan, kan? Kemudian utusannya mencari solusi, ditemukan sekelompok sahabat yang mampir ke situ, kemudian diabaikan, lalu dikejar, siapa di antara kalian bisa meruqyah? Ya, menyembuhkan sesuatu yang sudah nggak ada obatnya menurut kalangan manusia. Satu di antara mereka mengatakan biiznillah, ya, dengan izin Allah. Lihat kalimatnya, bukan saya bisa. Silakan Anda lihat ya, biiznillah, dengan izin Allah, bukan saya nih. Ya, ayo saya bukan, tapi dia kaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia pahami bahwa ketika makhluk mengatakan mustahil ini bisa terjadi, maka bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia datang hanya membacakan Al-Fatihah. Membacakan Al-Fatihah. Bukankah kalimat pertama yang terkait dengan Al-Fatihah adalah lafaz Allah? Baik Anda mulai di bismillah ataupun di alhamdulillah, bukankah kalimat Allah? Bacakan sekali tanpa menggunakan apapun, Al-Fatihah, sembuh. Selesai, racunnya hilang, diberi hadiah kambing. Orang sekarang, ada orang sakit, bacakan Al-Fatihah 100 kali, 1000 kali, nggak sembuh-sembuh. Kan? Udah kerbau keluar, sapi keluar gitu kan, nggak sembuh-sembuh juga, apa yang salah? Padahal lafadznya sama gitu kan. Maka itulah pentingnya kita belajar tentang ini, supaya paham kapan itu digunakan, seperti apa kita memohon dengan nama itu. Jelas? Tayyib. Demikian juga dengan sifat. Ya. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Oh, sebentar. Sebelum kita ke sini. Perhatikan teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu. Kalimat ini pula husna yang turunnya yang tadi ihsan menjadi ibadah. Ya, maka ketika Anda pahami ini, kemudian diterapkan dalam kehidupan, maka aktivitas kita tidak sekedar menjadi aktivitas yang rutinitas saja, atau pekerjaan harian keduniaan saja, tapi otomatis ketika dikerjakan akan menjadi ibadah. Ya. Misal, saya mau minum yang sederhana saja ya. Ketika saya minum, saya sebut nama Allah. Merasa bahwa saya diperhatikan oleh Allah. Saya sering ilustrasikan kalimat ini. Saya sebut misalnya bismillah. Ya, bismillah. Misal, begitu saya minum dengan tangan kanan, riwayat Abu Salmah. Ya, di kitab Al-Muwatta, ya, kalau yang saya punya warnanya kuning, di bab sifat Rasulullah SAW, di halaman 62, hadis nomor 32, posisi paling kanan sebelah bawah. Okay? Nah, disebutkan di situ, ketika datang seorang laki-laki ya, dengan anak namanya Abu Sulma yang sedang dirawat oleh Nabi SAW, diperhatikan, tiba-tiba dihidangkan makanan, dia ngambil kemudian begitu saja makanan, ya, yang qadar Allah makanan itu lebih dekat ke posisi Nabi. Maka disampaikan oleh Nabi, ya ghulam, duhai anakku sayang, kan? Khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu, samillah, kemudian sebut nama Allah. Lalu dia ambil makanan itu, menyebut nama Allah, bismillah. Saat Anda lakukan itu, perhatikan, Anda minum dengan tangan kanan, Anda ucapkan bismillah, maka minuman itu tidak sekedar menghilangkan haus yang dirasakan, tapi otomatis menghadirkan pahala untuk kita. Dituliskan pahalanya. Kalau cuma sekedar minum, jangankan Anda, non-muslim pun bisa minum. Silakan Anda cek. Ya. Atau maaf. Pun kita ini ya, ada aqua misalnya, dengan volume air yang sama. Bentuknya sama. Yang satu minum mengucapkan bismillah, lihat, yang satu tidak mengucapkan itu. Walaupun sama-sama menggunakan tangan kanan. Volume airnya sama.
Maka ketika Anda minum, yang satu cuma menghilangkan haus saja, yang lainnya hausnya hilang plus melahirkan pahala di situ. Jelas? Ketika Anda duduk, bismillah, Anda duduk. Makan, bismillah. Berpakaian, bismillah. Itu tidak hanya sekedar rutinitas, tapi ada pahalanya. Pahala itu yang disebut dengan hasanah namanya. Hasanah. Aktivitas baik yang menghadirkan pahala disebut dengan hasanah. Anda namanya hasanah, nggak baca ini, nggak dapat Anda. Ya. Karena itulah, dalam aktivitas kita selalu bermohon kepada Allah, agar semua aktivitas dunia kita bisa mendatangkan pahala-pahala kebaikan. Bukan sekedar aktivitas saja, plus pahala ini bisa diambil di akhirat nanti sebagai bekal kita menuju surga. Saya mau tanya pada Anda, kalau Anda berdoa, yang paling favorit apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Pertanyaannya, apakah doa itu pernah kita praktekkan dalam aktivitas harian kita? Itu di surah kedua Al-Baqarah, posisi paling kanan sebelah bawah, ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Harusnya kalau Anda bermohon kepada Allah, ya Allah, mohon jadikan semua aktivitas kami di dunia ini mendapatkan hasanah, maka Anda praktekkan supaya Anda dapat itu. Kalau Anda cuma berdoa tapi tidak mempraktekannya, bagaimana Anda bisa raih? Ya Allah, jadikan anak saya, ya Allah, penghafal Quran, rajin sholat, ya Allah, taat dekat denganmu. Tapi Anda sekolahkan dia di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat dan tidak pernah mengenalkan dia dengan Quran. Bagaimana itu bisa diraih? Halo? Itu diantaranya. Jadi teman-teman sekalian, penting ini ketika Anda menghadirkan kalimat tadi, coba pahami dan pelajari. Paham insya Allah? Baik. Sifat. Sebentar ya, ada memo masuk ini. Taib. Ini tanzir ya, bukan ada tahzir, ada tanzir, itu beda. Ini peringatan. Mohon untuk mobil yang parkir di pom bensin Shell agar dipindahkan mobilnya, Mobilio dan Agya. Baik ya. Ada memo sedikit. Teman-teman yang alhamdulillah diamanahi, dititipi oleh Allah Mobilio dan Agya. Ini ada pesan yang parkir di Shell ya, untuk bisa dikondisikan ya. Baik. Semoga Allah berikan rahmat untuk antum semua. Teruskan dulu. Sifat. Harus beda antara sifat yang melekat pada Allah, Khalik, dengan sifat yang melekat pada makhluk. Harus beda. Ya, karena perbedaan antara Rabb, ya, Khalik dengan makhluk adalah melekat pada seluruh aspeknya. Laisa kamitslihi syai'. Ya, Allah nggak sama dengan sesuatu apapun. Jadi kalau kita berpasangan, maka Allah tunggal, tidak berpasangan. Jelas ya? Maka kalau makhluk punya sifat, sifatnya beda dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat Allah ini di antara keutamaannya, saya ulang, di antara keutamaannya tidak sekedar menjadikan gambaran sifat yang melekat kepada Allah, tapi langsung terkait dengan kebutuhan makhluk dalam hidupnya. Jadi ketika Allah menyebutkan di antara sifatnya, sifat itu tidak hanya sekedar menjadi sifat yang khusus bagi Allah, tapi ternyata sifat-sifat ini terkait erat dengan kebutuhan makhluknya. Saya beri contoh misal. Allah punya beberapa sifat, ya. Kita turunkan. Sifat pengasih, misal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang maha luas, disebut dengan Ar-Rahman, kan? Sifat Allah yang memberikan jalan, membuka solusi bagi makhluk yang memiliki kesulitan disebut dengan Al-Fattah, misal. Yang memberikan rezeki, kan? Razzaq, Masya Allah. Apalagi? Wah, Alhamdulillah. Apalagi? Ya, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan ketenangan saat punya masalah, apa? As-sabr, gitu kan? Nanti kita akan lihat. Nah, sifat-sifat ini dilekatkan kepada Allah. Tidak sekedar menjadikan sifat ini khusus untuk Allah, bukan. Tapi nanti terkait dengan kebutuhan makhluk ketika makhluk mengalami masalah-masalah yang disebutkan. Paham sampai sini? Jadi ketika Anda misal merasakan satu persoalan dan Masya Allah, ternyata di antara solusinya, begitu Anda memiliki masalah, kan Anda itu normal. Secara fitrah kan ingin minta solusi, kan? Minta pertolongan. Lalu kita ingin bermohon kepada Allah. Bagaimana cara bermohonnya? Maka diberikan spesifik. Jangan sebut namanya saja yang umum atau yang khusus. Silahkan langsung sebutkan namanya plus sifat yang terkait dengan kebutuhan kita.
Jadi begitu Anda punya persoalan luar biasa, sulit untuk terbuka, mereka mengatakan mustahil, ini nggak ada solusinya, ini nggak mungkin, maka datanglah Anda memohon kepada Allah. Anda sebutkan misalnya, Allahumma ya Allah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, minta. Disinilah kemudian ayat ini diteruskan. Qulid Allah awid rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Paham sampai sini? Baik, Masya Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama terbaik, sifat-sifat yang paling mulia. Jika Anda punya persoalan, minta kepada Allah, ayo sebut nama Allah berdasarkan nama dan sifat-sifat tadi. Maka demikianlah saya contohkan misal. Kalau sifat Allah yang memberikan segala hal tanpa batas, apa namanya? Masya Allah, nggak usah ngarang ya. Mengarang hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia ya. Baik, di agama itu mesti ada dalil, yang mesti ada dalil. Mengarang hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Baik, kita beri contoh Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Posisi paling kanan sebelah atas. Baik. Nabi Zakaria sudah berumah tangga puluhan tahun. Dari mana tahu puluhan tahun? Karena nanti dilukiskan di Quran surah Maryam surah 19 itu. Ya, kalau dibaca dari ayat 2, ya, kalau mau lengkap sampai ayat ke-15, ya, 2 sampai dengan 11 posisi paling kanan sebelah bawah, dan 12 sampai dengan 15 posisi paling kiri dari atas sampai ke tengah. Itu dilukiskan oleh Quran. Ya Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaibah walam akum bidu'aika rabbi syaqiyah. Ya Allah, hamba ini mohon maaf sekarang sudah semakin sepuh, fisiknya letih, rambutnya memutih, tapi sampai hari ini belum putus asa memohon kepadamu untuk punya keturunan. Sedangkan istrinya, maafkan ibu, ya para akhwat, divonis secara medis tidak mungkin punya keturunan karena menofus dan mandul. Baik, telah berikhtiar, berusaha, dan mohon maaf divonis tidak mungkin, mustahil. Semua mengatakan nggak bisa. Lalu bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mihrab kemudian beliau bermohon. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Rabbnya. Qala rabbi habli. Habli. Ya Allah, mohon anugerahkan kepadaku. Habli itu ya itu fi'il amr, tapi amr kalau untuk makhluk diartikan talab, permintaan. Kalau dari Allah perintah, ya. Jadi kalimat permintaan yang menggunakan nama Allah, habli itu dari kata wahab namanya. Wahab. Wahab itu sifat pemberi Allah yang tanpa batas. Ya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Jadi kalau teman-teman berada dalam satu keadaan, manusia mengatakan misalnya mustahil, ini nggak akan mungkin, nggak akan bisa. Itu tanda pertama dari Allah, tinggalkan makhluk langsung bermohon kepada Allah. Itu tanda pertamanya. Ya, itu tanda dari Allah, sudah berharap kepada saya nih. Jadi kalimat itu dihadirkan kepada kita, situasi dihadirkan supaya diberikan jalan kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali antum selama ini jauh dari Allah, jarang mengingatnya, jarang baca Al-Quran, ya, untuk menambah tawakal kita kepada Allah. Jadi ketika makhluk mengatakan mustahil, wahab, minta kepada Allah yang maha memberi tanpa batas. Ya. Innaka sami'ud du'a, ya Allah engkau pasti mendengar doa hamba. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak dikabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti bermohon? Jelas ya? Maka ketika kalimat itu dimohonkan kepada Allah dan dipahami maknanya, disampaikan di mihrab, maka tidak menunggu lama. Turun jawaban di ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Turun malaikat menyampaikan, ya, sedangkan beliau masih berdiri dalam keadaan salatnya, ya, Allah memberi kabar gembira pada Anda akan punya anak, namanya langsung dari Allah bahkan, Yahya. Yahya. Yahya itu artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim perempuan yang monofos dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil, lahir dan hidup dia. Paham? Baik, alhamdulillah. Nah sekarang tibalah saatnya kita memahami, ya, bahasan-bahasan tentang ini, bagaimana cara kita memahami nama-nama Allah dan sifatnya yang mulia itu, sehingga saat kita kemudian gunakan nama-nama itu baik dalam hal ibadah, dalam salat misalnya, atau saat membaca Al-Quran, Masya Allah. Kan orang kalau baca Al-Qurannya benar, disifati di Quran surah ke-8 Al-Anfal, kan? Dari ayat 3 itu sampai dengan ayat ke-5 itu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum
imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di orang itu kalau benar baca Qur'annya Pak ya, Bu, jangankan baca, dibacakan saja pada dia, mendengar ayat-ayat Allah, mendengar nama Allah, itu bergetar dirinya. Ada getaran dalam jiwanya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, lalu bertambah tawakalnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang coba antum, setiap mendengar ayat Quran, ya, ada nggak getaran dalam hatinya? Atau ketika Anda baca ayat-ayat Quran, ada nggak gitu rasa dalam jiwa kita bahwa Anda sedang membaca sesuatu? Ya, dulu orang baca ayat tentang surga, punya keinginan untuk mendapatkan itu. Baca tentang neraka, takut kan? Ya, takut luar biasa dengan peringatan dan segala yang terkait dengannya. Coba antum rasakan, begitu antum baca Al-Quran itu ada nggak getaran-getaran seperti itu? Atau mohon maaf, rumus ini nggak dipakai. Pernah nggak merasakan ketika Anda membaca Al-Quran itu Anda sedang diperhatikan oleh Allah? Kalau Anda merasa, ini saya gambarkan gini ya, tapi jangan disamakan ya, sangat berbeda situasinya. Anda sekarang akan menghadap kepada pimpinan misalnya. Ya, taruhlah misal kita dihadapkan pada seorang presiden, besok akan bertemu misalnya kan, disambut di Istana Negara. Saya mau sampaikan pada teman-teman semuanya, kita akan diskusi. Malam-malam dipersiapkan dulu nggak? Pasti, bahkan kalimatnya saya akan nyampaikan ini, nyampaikan itu, macam-macam. Dan dipastikan kalimatnya tertata rapi, terstruktur, dan baik dalam penyampaian. Baik, memohon sesuatu yang belum tentu dikabulkan seketika. Anda garis bawah ini. Lalu kenapa ketika Anda menghadap kepada Allah, baik dalam keadaan sholat, ataupun membacakan ayat-ayatnya, Masya Allah, kenapa Anda tidak pelajari untuk membaca dengan baik, supaya Allah nyaman, senang maksud dengan bacaan kita? Masya Allah, memberikan rahmatnya, turun ridhanya, bukan cuma pahala yang mengalir, tapi Anda diperhatikan. Coba perhatikan sampai hari ini, berapa diberikan usia pada kita? Sampai hari ini. Ada anak 4 tahun, 5 tahun sudah belajar tajwid, hafal Al-Quran, bacaannya bagus. Antum diberikan 40 tahun, 50 tahun, antum kemana aja? Ya, dan ketika berhadapan dengan Allah, apa nggak malu antum bacakan kalimat-kalimat yang tajwidnya masih belum sempurna, kalimat-kalimat belum jelas? Ya, Masya Allah. Saya tidak perlu contohkan lah, yang mungkin antum pernah dengar itu kan. Alhamdulillahirrabbilalamin, ain, kemudian menjadi hamzah, maknanya berubah. Alhamdulillahirrabbilalamin, malah nggak ada maknanya gitu kan. Coba cek sampai dengan hari ini. Ya, coba cek itu kan, ikhwah. Bukan cuman ada sesuatu yang penting, dan ketika Anda bacakan kan ada pahalanya kan. Silakan Anda bacakan. Kita baca Quran, satu hurufnya berapa? 10. Luar biasa. At-Tirmidzi nomor hadis 2910 kan. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu asyru hasanat, dia akan dapat 10 kebaikan. Ya, walam aqul alif lam mim harfun, sehingga katakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masya Allah. Dan hampir tidak pernah orang baca Quran cuma satu huruf. Gak pernah, pasti banyak. Nun, sudah dulu nggak ada begitu. Pasti lanjut tuh, pasti itu, kan? Ya. Tapi harusnya bukan cuma pahala. Ketika dibacakan ada getaran dalam jiwanya. Ada getaran. Oh, itu tuh lihat alaihim ayatuhu zadatul ibadah. Dibacakan kepadanya, muncul getaran dalam jiwanya. Apalagi baca sendiri. Nah, coba jadi masing-masing cek. Itu diantara yang bisa mengukur tingkat keimanan kita dengan Allah. Nanti di Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari punya kitab yang paling terkenal apa namanya? Bukan, ya, bukan Sahih Al-Bukhari, nggak ada. Silakan tuh cek. Silakan tanyakan sama ustaz lain, gitu. Nggak ada. Ya. Namanya itu Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu namanya. Ayo ulangi. Baik. Nah, untuk menyingkat itu diberi namalah disingkat dengan Sahih Al-Bukhari. Tapi nanti kalau teman-teman kajian kitab lagi, jangan langsung ke isi. Pelajari apa maksud dari nama ini. Itu ada maksudnya. Nanti dibuka di bab yang pertama, di jilid yang pertama, di Kitabul Iman, itu ada nanti terkait dengan 57 hadis. 57 hadis itu petunjuk kepada kita. Pertama, bagaimana mengukur iman kita. Yang kedua, bagaimana menaikkan iman yang dirasakan sedang rendah. Yang ketiga, mempertahankan iman kita saat berada sedang posisi di atas kuat. Ya, antum keluarkan hadisnya, pahami. Ya, jadi nanti dari situ jadi ukuran untuk kita. Antum lihat misalnya, inilah ukuran iman. Nanti ada diantaranya amal-amal solehnya. Ya, misal nanti disampaikan tentang sholat, tentang membangun ukhuwah, ya, tentang berbuat baik kepada orang, dan diturunkan ini loh amalan-amalan yang bisa menurunkan iman. Ada maksiat begini di rumah tangga seperti ini, di luar seperti ini. Nanti cara menjaganya bagaimana, ada semua di situ. Jadi kalau Anda baca kitab itu jangan cuma jadi koleksi, turunkan, sesuaikan dengan babnya. Ya, kan di kitab hadis itu kan bukan kitab koleksian, tapi bimbingan langsung dari Nabi, tafsir dari ayat Al-Quran terkait dengan aktivitas kehidupan kita. Makanya diberi judul di situ. Misal saya beri contoh, Kitabut Tijarah,
bab tentang bimbingan bisnis. Harusnya antum para pebisnis mengeluarkan itu semua. Kumpul dengan kawan-kawan, bikin taklim, bimbingan itu, dijelaskan, ini loh bisnis yang baik, seperti ini menghindari riba, seperti ini mendatangkan keuntungan yang besar. Ya, ini bab rumah tangga, begini cara mengatasi masalah, ini cara membinanya, ini tugas suami, ini tugas istri, ini tugas anak. Kalau itu diturunkan dalam kehidupan, indah sekali. Ya. Bahkan antum kalau mau singkat, cari kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Ya, karya Imam At-Tirmidzi. Nama aslinya Muhammad, lahir di Tirmidzi, dikenal dengan nama At-Tirmidzi. Itu bagus sekali kitabnya. Syama'il Muhammadiyah. Itu dari mulai menjelaskan sosok Rasulullah, sifat-sifatnya, ya cara tidurnya, cara bangunnya, bahkan Masya Allah, mohon maaf, ya sampai makanannya dijelaskan. Ini buah kesukaan Nabi, ini makanan kesukaan Nabi, ini dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Itu indah sekali. Ya. Sampai saya pernah sampaikan pada teman-teman yang jualan buah, itu belum ada kios buah Rasulullah SAW. Belum ada itu. Ini buah yang dimakan Rasulullah pada pagi hari. Ini buah yang dimakan Rasulullah pada sore hari. Ini buah yang tidak dimakan oleh Rasulullah SAW. Nah, contohnya durian, karena durian nggak ada di masa Rasulullah SAW. Antum turunkan kios buah sunnah Nabi, belum ada tuh. Ayo kalau mau bikin silahkan tuh ya. Mas, itu indah, indah. Terus antum tuliskan, makanlah dengan tangan kanan, bacakan Bismillah, pahala sekian. Hadis riwayat posisi paling kini. Masya Allah, itu indah lah, luar biasa. Ya. Ayo teruskan, Bismillah. Nah, kita baru satu kalimat ini ya. Baik. Inilah kajian kita begitu. Kadang-kadang satu kalimat sudah hampir 45 menit ya. Lebih sabarlah. Fal asma was sifat. Fal asma was sifat. Maka dari itu, al asma was sifat itu hiyal wasail lati ta'arrafa Allahu biha ila khalqih. Ya, bukanlah kalimat-kalimat yang harus dihafalkan, diketahui, tapi harus dipahami bahwa semua itu adalah wasilah yang dijadikan oleh Allah untuk mengenalkan Allah dengan makhluknya. Wahyan nawafidh allati yasilu minhal qulub 'ala Allah mubasharatan. Dan itu pun menjadi jendela pengantar yang mengantarkan hati kita untuk tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Jadi maksudnya orang yang sudah paham dengan Al-Asmaul Husna ini, kan? Nanti nama-namanya melekat dalam dirinya, maksudnya dipahami dengan baik, paham arahnya kemana. Ketika dia bermohon kepada Allah dengan nama itu, maka hatinya akan langsung cepat tersambung dengan Allah. Lain. Antum nggak percaya silahkan. Nanti kalau sudah belajar kajiannya, baik dan paham, meningkat ibadah antum dengan baik, maka ketika anda bermohon menyebut nama itu Masya Allah, suasana hati akan beda. Seperti tadi sahabat Abu Bakar ketika menyebut nama Allah, Allahu Akbar, karena pahamnya dengan kalimat Allah dan kalimat Akbar itu jiwanya bergetar gitu. Luar biasa. Paham di sini? Baik. Jadi kalau antum sering bacakan itu termasuk dalam sholat, tapi nggak ada dampak ke hati, berarti ukuran keimanan kita harus terus ditingkatkan. Belum maksimal itu di situ. Wahiyal lati tuharrikul wijdan. Dan nama-nama ini kalau benar dipahami, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan, itu akan menggerakkan wijdan, perasaan kita. Ya, terjaga diri kita, lebih khusyuk dalam ibadah. Ya, wa taftahu amama ar-ruh afaqan fasihah tushahidu fiha anwarullahi jalla wa jalaluh. Ya. Ada yang datang, silahkan coba diluaskan barangkali teman-teman. Khair insyaallah. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Baik. Dan dengan mengetahui nama-nama itu serta sifat-sifatnya, maka itu semua menjadi cahaya, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang membimbing kita untuk lebih dekat dengan Allah dalam melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan kita. Jadi mohon maaf, orang yang paham tentang nama-nama ini, mohon maaf sekali lagi, orang yang paham tentang nama-nama ini seharusnya akan berdampak pada perilaku hariannya. Saya beri contoh begini. Allah memiliki nama dan sifat yang mulia namanya Al-Basir. Apa artinya? Bukan melihat. Melihat itu nanti ada 3 kata. Ada ro'a, yara, ro'a. Ada yang kedua nazara, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, nazara. Yang ketiga basara. Ya, kalau lebih tajam lagi absara. Ya. Kalau ro'a itu sekedar melihat. Ya, ana ra'aitu as-sa'ah. Ya, saya lihat jam tuh di belakang, gitu kan? Kalau nazara itu penglihatan dengan analitik, menganalisis, melihat. Ya, jadi bukan sekedar melihat. Ya.
Anda lihat unta ya, mengamati unta misalnya kan, lihat unta tuh. Kan ada yang cuma lihat unta, ini kan, lihat kasih makan. Ada yang dia lihat kok unta begini ya bentuknya. Dia telusuri kan, dia perhatikan ada temboloknya apa ini fungsinya, gitu kan? Unta kakinya ada berapa? Tuh, yang bilang 4 itu baru ro'a, baru melihat. Tapi ketika dia meneliti lebih dalam, nazara, dia akan simpulkan unta punya 2 kaki 2 tangan. 2 kaki 2 tangan. Antum kalau belajar seperti dengan baik, dulu saya kalau mengajar tafsir di Tripoli, itu masuk kepada pembahasan hewan, itu kami akan kumpulkan teman-teman di murid kita, prakteknya ke kebun binatang. Kebun binatang, keluarkan semua nama hewan dalam Al-Quran. Nanti ada kelompok unta, kelompok kera, macam-macam ya. Termasuk nanti betul, di Bekasi kami sekarang akan ada praktek juga, ke Ragunan. Kita pernah sekali, ini akan yang kedua. Kita keluarkan, misal nanti, kenapa Yahudi dikutuk menjadi kera? Kenapa tidak hewan lain? Telusuri. Itu begitu mereka presentasi, tanya sama pawangnya, dicek oleh mereka. Lempar dengan kacang pertama, ambil dengan yang kanan. Pisang, ambil dengan yang kiri. Lempar lagi, ambil rakus dengan tangannya, dengan kakinya semua. Kan? Begitu yang dia sudah habis, pindah ke tempat orang lain. Masih ada orang lain datang, nggak mau, diusir sama dia. Tapi kalau dia sudah pengen ke tempat orang, dipaksa semua pindah, pergi semua. Begitu dia dapatkan, sudah orang lain nggak usah masuk lagi. Persis karakternya dengan orang sekarang, gitu kan? Seperti dari dulu. Ya, rakus, pengen menguasai dan sebagainya. Jadi kita paham, oh begini rupanya. Ya. Unta juga begitu, ketika diteliti ternyata kakinya 2, tangannya 2, ada tembolok yang bisa menampung air sampai nggak bisa minum 3 bulan. Bukan nggak bisa minum, tahan untuk tidak minum. Ya, selama 3 bulan. Itu jalan. Kemudian di sini punya selaput tuh di matanya. Jadi kalau dia misalnya sedang ada badai, itu bisa nutup sendiri dan dia jalan. Antum punya mobil apapun, nggak akan bisa sanggup tuh kendaraan di padang pasir jalan, kecuali unta. Makanya unta disebut safinatus sakhra, kendaraan padang pasir. Antum cek silahkan, punya Lamborghini, Lamborghini, antum masuk ke situ, nggak akan lah gitu. Pokoknya berhenti di tengah itu, unta tidak. Baik, maka itu namanya nazara. Nazara. Antum keluarkan, kenapa untanya Nabi Soleh apa? Naqatallahi wa suqyaha, fakadzabuhu faqaruha. Di Quran tuh ada ibil, ada jamal, ya hatta yal jamalu sambil khayat, kan? Ada jamal, ada ibil, ada naqah, ada ba'ir. Apa bedanya itu? Ya. Padahal di terjemahan sama-sama unta terjemahannya. Ya. Nanti ada turunannya, itu ada di Al-Furuq Al-Lughawiyah. Ya, saya turunkan di Al-Furuq namanya Al-Lughawiyah. Bismillah. Kita kasih kitab ya supaya bersentuhan nanti dengan referensinya. Jadi Anda bisa cek, ya, Anda bisa cek kalau kira-kira misalnya benar, itu alhamdulillah. Kalau salah ya sampaikan ya, Ustaz salah, kita koreksi. Ya, jadi ada kesalahan yang bisa disampaikan, cukup dengan SMS itu selesai ya. Ada dengan telepon itu beres, tapi tidak sedikit yang bisa didialogkan. Ya, itu yang kalau didialogkan itu menjadi lebih jauh, kita tunjukkan ininya dan sebagainya, itu akan lebih baik. Ya. Yang agak susah diajak dialog gak datang-datang gitu kan. Nulis lagi itu yang susah gitu. Oh, ini contoh ya. Sudah lupakan itu. Furuq al-lughawiyah. Ini karangan Abu Hilal Al-Askari. Abu Hilal Al-Askari. Ini bagus sekali, kitabnya bagus sekali. Ya, Al-Askari. Jadi dijelaskan apa bedanya ini dengan yang lainnya. Misal, wahyu pertama turun apa? Iqra, gitu kan? Apa artinya? Bacalah. Tapi ketika sudah turun wahyu-wahyunya, berubah kalimatnya jadi utslu. Ya, Quran surah 29 ayat 45 misalnya, Al-Ankabut, utslu ma uhya ilaika minal kitab. Kalau Anda buka mushaf, diartikan utslu itu bacalah. Apa bedanya? Kok terjemahannya bisa sama sedangkan katanya berbeda? Duduk apa bahasa Arabnya? Ijlis. Tapi cek di Quran, ibu sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan kalimat ijlis. Silahkan cek. Yang ada qa'ada yaqudu. Ya, Quran surah keempat ayat 103, posisi paling kanan di pertengahan. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Quran surah 3 Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Enggak pernah jalasa, selalu qa'ada. Apa bedanya jalasa dengan qa'ada? Nah, ini sifat yang melekat kepada Allah. Ketika disebutkan itu bukan ra'a, tidak juga nazara, tapi basara. Sifatnya basir. Basir itu artinya maha mengawasi dengan tajam. Terkumpul semua sifatnya, ya, bukan cuma menganalisis. Jadi Allah tidak butuh menganalisis. Kalau menganalisis pekerjaan makhluk namanya. Jadi begitu melihat tajam langsung ke intinya, baik ke maknanya ataupun keadaannya.
Makanya semut yang kecil, yang hitam, kemudian berada hinggap di batu yang hitam dalam malam yang sangat gelap gulita, saking basir tampak dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Basir bukan hanya mengetahui apa yang antum kerjakan, tapi apa yang antum fikirkan, bahkan sebelum difikirkan dalam benaknya. Ya. Sebelum antum fikirkan, sudah ada dalam benak antum itu, Allah sudah paham. Ya. Makanya Allah berikan hidayah supaya apa yang kita lakukan, kan, kemudian terarah, tidak sekadar mengikuti apa yang kemudian kita fikirkan. Paham sampai sini? Itu yang disebut dengan basir. Nah, orang yang paham, diawasi oleh Allah, tidak hanya pada perangkat pergerakannya, sampai ke perangkat fikirannya, mustahil dia akan berpikir hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya maghrib kemarin itu berjamaah dengan putra kami yang kecil, usia 4 tahun 2 bulan. Di sholat samping kanan saya, sholat maghrib. Dia kena situasi saya merawat anak saya yang kecil sedang sakit, kan, butuh untuk kemudian kami berbagi karena kami tidak ada khadimah di rumah, kita bersama-sama rawat dengan istri. Kemudian saya sholat dengan anak saya yang paling besar, usia 4 tahun. Begitu takbir sholat, kemudian baru takbir begini, saya masih di iftitah, dia kemudian pergi, Pak, cepat sekali, terlintas tadi benak kami, masuk, kan, was-was setan masuk. Wah, ini anak sudah mulai berubah, itu kan, baru takbir sudah cepat lari. Tayyib. Yang menarik begitu tahiyat akhir, datang lagi ikut tahiyat. Muncul lagi waswas setan, kan? Biasa waswas setan kan ada. Nabi mengatakan fayaqulu udhkur kada. Ketika Anda sedang sholat itu ada waswas mengatakan ingat ini, ingat itu, kan? Baik. Hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli. Sampai-sampai orang salat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Ya, itu ada. Itu ada di antaranya, misal redaksi yang makna yang sama di Abu Daud hadis 666, termasuk diperkuat di Al-Bukhari nanti. Tayyib, yang paling menarik ketika dia bergabung, kemudian kami salam, dia salam, hampir-hampir saya menegur anak saya. Dan hampir-hampir saya bertanya. Ya, saya diam dulu, saya senyum. Dia langsung berkata kepada saya, "Bu ya, tadi kakak pengen pipis," katanya. Masya Allah. Ya, kemudian saya beristighfar. Ya Allah, ampuni saya, ya Allah, ampuni saya. Alhamdulillah, engkau tidak gerakkan saya untuk tidak berprasangka buruk pada anak saya. Jadi dia cuma pipis, dia merasa, dan saya bersyukur bahwa dia balik lagi untuk menyelesaikan sholatnya. Walaupun cuma ikut tahiyat. Disitulah kenapa penting kita kadang-kadang menyikapi sesuatu, kita berpikir dulu, jangan-jangan apa yang kita bayangkan tidak sama dengan apa yang terjadi. Jadi kalau Anda merasakan dalam situasi seperti itu saja, Anda merasa diawasi oleh Allah, mustahil Anda bisa memikirkan hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai melakukannya. Jadi kalau semua orang yang bekerja paham bahwa Allah tidak suka dengan korupsi, dan paham diawasi oleh Allah, mustahil tangannya bisa menyentuh hal yang dilarang oleh Allah. Karena itu silahkan antum cek ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua ayat Quran itu menghadirkan pengawasan dari Allah. Kan sering saya katakan, ya, mata kita aja, Quran surah ke-24 kan, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Silahkan anda cek. Ketika disebutkan pada kita, itu menyentuh iman kita. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, dia yakin dengan Allah nih. Ya, kan iman pertama itu yakin dengan Allah kan? Ya, yakin kalaupun tak nampak tapi merasa dilihat. Alladzina yu'minuna bil ghaib, ya. Yang yakin dengan Allah, yaghuddu min absarihim. Jaga pandangannya dari segala hal yang tidak disukai oleh Allah. Ya, begitu melihat yang tidak disukai oleh Allah, Anda palingkan. Ini mustahil ada orang yang merasa dilihat Allah, paham sifat al-basir, tapi masih melihat tayangan yang tidak disukai oleh Allah. Gambar yang tidak disukai oleh Allah. Makanya sifat orang-orang ini ketika melihat sesuatu pun yang Allah tidak suka, atau berperilaku yang Allah tidak ridha, itu nggak akan menunggu lama, seketika dia akan palingkan, dia akan istighfar. Lihat isyarat ayatnya, Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 133. Posisi paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfirah. Dan bergegaslah untuk memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Diartikan bergegaslah. Sekarang bandingkan dengan Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah ayat 9, posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Fas'au diterjemahkan apa di situ? Bergegas, bersegera. Pertanyaannya, kenapa dua kalimat berbeda diterjemahkan dengan terjemah yang sama? Kenapa Allah tidak firmankan misalnya fas'au ila maghfiratin min rabbikum? Ya, kenapa menggunakan kata wasari'u tapi di Jumat menggunakan kata fas'au? Ya, kalau fas'au, sa'a, itu artinya bergegas dengan persiapan terlebih dahulu. Jadi kalaupun Anda ingin menunaikan Jumat dan Anda ingin bergegas berangkat, tapi persiapan dulu. Mandi dulu yang baik,
kenakan pakaian yang baik, parfum untuk laki-laki gitu kan yang terbaik. Makanya orang-orang yang paham akan Jumatan, karena dia mesti bergegas, dia akan persiapkan waktu lebih awal. Dan mahramnya, harimnya akan bantu. Pak, hari ini Jumat ya, pakaian sudah disiapkan nih di sini. Ini minyak wanginya, jangan lupa ya, siap-siap. Sekarang zuhurnya 11.59, Bapak jam 11 sudah siap-siap. Dan mohon nanti saat Jumat, tolong jangan mengantuk apalagi tidur. Mohonkan kepada Allah untuk keluarga kita, Pak. Anak kita begini, ini begini, ini begini. Itu indah. Itu fas'al. Tapi wasari'u, sara'a itu bergegas seketika. Tanpa persiapan, sekalipun berpikir. Jadi begitu Anda keluar dari sini bisa lihat ada gambar atau aurat yang terpampang, Anda segera palingkan. Tek. Anda katakan astagfirullah. Itu nggak tepat. Anda merasa diawasi. Tinggal ada jeda. Nggak ada seketika. Ini bukan lewat ngelihat astagfirullah. Itu akal ya. Allah Allah kuasa ini. Ya. Paham ya? Baik, jadi sekarang maksud saya, coba cek dari semua aktivitas kita, sudahkah kita merasa diawasi oleh Allah? Jadi jangan sampai kita belajar ini, bukunya dikoleksi, Masya Allah, ya, kemudian disampaikan kepada yang lain, ini, tapi kita sendiri nggak pernah mengamalkan isinya. Tidak diinginkan gitu kan? Tidak diinginkan. Coba cek berapa lama antum mengikuti ta'lim, berapa lama antum belajar, berapa banyak yang dipraktikkan. Ya, jadi pelajaran yang baik itu pertama membuat diri Anda lebih dekat dengan Allah. Termasuk kalau Anda belajar dengan saya, tidak membuat Anda lebih dekat dengan Allah, tinggalkan saya. Cari guru yang lain. Cari, mungkin saya salah dalam mengajar. Ya, mungkin guru lain lebih baik gitu kan. Yang kedua, pelajaran yang baik membuat akhlak Anda semakin baik. Jadi kalau Anda lebih dekat dengan Allah, tapi hubungan Anda selalu buruk, dengan keluarga buruk, tetangga buruk, kerabat buruk dan sebagainya, mungkin ada yang kurang tepat dalam belajarnya. Coba dicek. Dan kalau saya mengajarkan itu, tinggalkan saya. Tinggalkan. Ya, termasuk kalau saya misalnya, maaf ya, hanya mengajarkan terkait dengan popularitas, terkait dengan materi dunia, tinggalkan saya. Demi Allah saya katakan, saya tidak butuh semua itu. Kalau ada yang menginginkan, silahkan ambil semuanya. Bahkan saya sudah berencana dari dulu untuk menyampaikan, tolong dimanapun saya mengajar, jangan berikan amplop. Saya takut ketika membuka itu, berubah keadaan hati saya. Tahukah Anda kalau kami sering menangis kadang-kadang melihat, sampai saya bilang istri saya nggak mau sentuh, kamu aja yang lihat. Butuh ambil, tidak butuh berikan. Ya, kenapa? Kalau sudah melihat isi amplop, sudah. Ya, bukan berarti salah kadang-kadang menerima pemberian. Tapi dai itu kadang-kadang mesti dilihat ya. Kadang ada beberapa hal yang dia mesti usahakan menjaga ketulusannya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jaga, saya yakin itu. Di sini agak susah. Memang kalau di Timur Tengah, ya kita dijaga gitu kan. Pemerintahannya jaga, sudah spesifik, jadi nggak mikirkan apa-apa. Nah, di sini yang kadang-kadang repot gitu kan. Kadang-kadang ada berselisih, bersaing dengan yang lainnya karena takut kehilangan hal-hal yang sebetulnya bukan urusan dai gitu kan. Jadi saya mungkin satu saat saya akan umumkan itu dimanapun saya mengisi. Saya tidak senang ada kalimat-kalimat berapa tarifnya, berapa harus bayar, tidak. Saya katakan demi Allah, kalaupun Anda dari jauh mengundang kami, Anda kesulitan, saya datang sendiri. Ya, saya selalu katakan, gak apa-apa, gak ada masalah. Kita pernah datang sendiri, beli tiket sendiri, datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri gitu kan. Ya, kita nggak ada hubungan dengan masalah-masalah dunia itu. Ya, betul. Kalau masalah dunia membuat Anda menjadi ramai gitu kan, ambil aja dunia. Ya, kami nggak butuh kok dengan itu semua. Ya, kami nggak butuh. Demi Allah saya katakan kami nggak butuh. Ya. Allah pasti jaga ya. Orang bekerja untuk dunia aja, Allah berikan rezekinya, Allah berikan rahmatnya. Masa orang ngejar akhirat gak dikasih? Pasti diberikan gitu kan. Gak usah mengeluh lah ya. Gak usah mengeluh, insya Allah Allah berikan. Nah jadi kita berhenti dulu sampai sini. Intinya adalah pelajaran kita seharusnya menjadikan di Al-Asmaul Husna ini ya nanti akan mengenali nama-nama Allah, sifat-sifatnya yang pada prakteknya menjadikan kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau antum belajar dengan kami, tapi pelajaran itu tidak membuat Anda lebih dekat dengan Allah, merasa diawasi, berarti saya salah dalam mengajar. Dan kita bisa berpisah di pertemuan ini, nanti antum cari guru lain yang untuk menggantikan. Gitu kan? Kalau memang seperti itu. Ya, ini teman-teman sekalian, nanti kita teruskan. Saya sudah siapkan PowerPoint-nya. Nanti tolong diingatkan ya, sebelum saya datang di pertemuan berikutnya, supaya saya siapkan filenya, nanti antum bisa copy. Nanti insya Allah saya juga akan berusaha untuk mengkopikan itu, di print out maksudnya, dan saya tidak akan meminta biaya apapun. Nanti tolong sebutkan berapa jumlahnya, nanti biarkan kami copy sendiri dan kami berikan di sini. Antum nanti tinggal datang aja, datang, lihat, terima, cek gitu kan, dan insya Allah ada baiknya. Termasuk nanti insya Allah kita akan coba cetak buku untuk persiapan Ramadan.
tambah lagi, itu pun antum gak usah bayar, nanti kita berikan. Ya, nanti antum dapatkan, baca. Kalau ada yang sesuatu perlu penjelasan, datang ke majlis ilmu kami dan insya Allah kita coba berikan yang terbaik sepanjang kami mampu. Ya. Demikian teman-teman sekalian pembahasan untuk hari ini. Kita coba tutup dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya beri kesempatan ya 10-15 menit ke depan. Kalau tidak ada, saya bisa akhiri dan saya sampaikan dulu beberapa pengumuman insya Allah. Biasanya ada yang mau ditanyakan? Mohon bisa dituliskan, kalau bisa barangkali akan lebih baik supaya menghemat waktu. Bismillah. Kalau sholat dengan anak kita yang belum baligh, apakah kita niatnya sebagai imam atau niat sholat sendiri? Taib. Ini posisinya laki-laki atau perempuan ini dulu ya. Kalau posisi laki-laki, dia boleh niatkan sebagai imam. Tidak ada masalah dalam keadaan makmumnya. Tidak ada masalah. Karena makmum untuk laki-laki itu kan bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa dewasa, bisa anak kecil kan. Ya, dan antum bisa berjamaah di sini. Jadi niatkan antum sholat sebagai imam dan anak bermakmum di belakang. Paham sampai sini? Baik. Tapi kalau kemudian perempuan, ada beberapa kondisi. Kondisinya adalah ibunya bersama anak perempuannya. Kalau seperti ini sama hukumnya dengan laki-laki tadi. Jadi ibunya jadi imam, anak perempuannya jadi makmum. Paham sampai sini? Tapi bisa terjadi juga ibunya kemudian perempuan dan sudah pasti ibunya perempuan, kan anaknya laki-laki, anaknya laki-laki dan belum balik anaknya, anak yang laki-laki ini. Maka yang seperti ini menurut hemat kami itu diniatkan untuk sendirian karena tidak ada perempuan mengimami kemudian ke laki-laki. Jadi biarkan anak bergabung dalam sholat tapi niatkan sholatnya untuk sendirian. Paham sampai sini? Baik. Bolehkah Al-Asmaul Husna kita jadikan zikir setelah salat, misal ya Rahman ya Rahim 33 kali dan seterusnya. Apa itu zikir? Supaya kita pahami dulu, apa itu zikir itu kan? Setelah kemudian kita paham maknanya, kemudian baru kita bisa simpulkan. Zikir itu segala aktivitas yang menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam Al-Qur'an disebutkan jenis zikir yang menjadikan kita ingat kepada Allah. Misal, membaca Al-Qur'an itu bagian dari zikir. Bagian dari zikir karena Al-Qur'an pun disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Posisi paling kanan di pertengahan. Sungguh kami yang telah turunkan Al-Qur'an sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Qur'an, Anda sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Menghafal Quran itu pun bagian dari zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat. Kalimat mengingatnya menggunakan zikir. Jadi penghafal Quran itu sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu bagian dari zikir. Ya, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sungguh saya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain saya, maka sembah. Maka dirikanlah salat sebagai zikir kepada saya. Jadi ketika kita sedang salat, sedang berzikir. Berdoa itu bagian dari zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ya, dan sebutlah Allah Rabbmu di dalam jiwamu dengan kalimat-kalimat yang penuh dengan ketawaduan, kekhusyuan tanpa harus menjaharkannya secara berlebihan. Jadi ketika Anda sedang berdoa, Anda sedang ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi amalan pasca salat yang Anda tanyakan itu pun bagian dari zikir. Karena itu disebutkan langsung di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103, posisi paling kanan di pertengahan. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, segeralah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara berzikirnya? Kita akan lihat ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan zikir itu bisa baca Al-Qur'an, kan? Bisa menghafal Quran, bisa berdoa, bisa juga menggunakan kalimat thayyibah. Misal kalau saya urutkan dengan cepat misal saja. Baik. Dan di sini nanti fungsi Al-Asmaul Husna bisa ditempatkan sesuai dengan fungsinya. Misal, kita turunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai mengerjakan salat, maka zikir pertamanya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda temukan di hadis Muslim nomor hadis 591. Maka diucapkan kalimat astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada Al-Asmaul Husna di situ? Ada kalimat Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian turun lagi, misalnya hadis Muslim, hadis yang sama nomor hadis 593. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Teruskan lagi, misalnya
Hadis Muslim hadis 597. Sebutkan subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Masing-masing 33 kali, kan? Kemudian setelah itu terdapat Rasulullah SAW kemudian membacakan ayat Al-Qur'an. Ya, ayat Al-Kursi itu, ya, Al-Kursi, Quran surah Al-Baqarah ayat 255, posisi paling kiri di pertengahan. Kita temukan di An-Nasai misalnya bagian yang keempat halaman 99. Setelah itu beliau teruskan membaca 3 surah yang terakhir, ya, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, gitu kan, kemudian An-Nas. Itu didapatkan di hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1523. Kemudian setelah itu beliau berdoa. Nah ini di antara contoh doanya ada di Ibnu Majah, nomor hadis 925. Ini yang paling pendek. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu contoh yang paling pendek. Nah, yang paling menarik saat ini masuk dalam posisi doa ini adalah pernah dilukiskan. Nanti kita akan temukan di kitab ini. Kita akan bacakan. Adalah pernah seorang sahabat Nabi kemudian berdoa pasca salat itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut al-asmaul husna, membuka dengan nama puncak tertingginya. Disebut Asma'ullahil A'zam. Nama-nama Allah yang paling tinggi yang jika dibaca dengan nama-nama itu, maka nanti kalimat hadisnya doa segera dikabulkan, permintaan akan diberikan. Maka dia bermohon kepada Allah, ya. Allahumma innaka antal ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfira li. Terdengar oleh Rasulullah SAW dikatakan pada orang ini, dari mana kamu tahu doa tersebut? At-tadri, tahukah engkau? Itulah nama-nama Allah yang tertinggi. Idza du'iya biha ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Wa idza su'ila biha a'ta. Itu nama-nama Allah tertinggi puncaknya. Kalau dimintakan di awal dengan itu, doa kamu akan segera dijawab, permintaan kamu akan dikabulkan. Maka silahkan ya, mengambil qiyas dari amalan itu, Anda boleh sebutkan. Ya, misal, tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai, misal Anda punya kesulitan, sebut ya Al-Fattah, ya Allah, ya Al-Fattah, ya Al-Fattah, ya Al-Fattah. Boleh minta pakai bahasa kita. Tidak harus pakai bahasa Arab. Kalau doanya ada dari Nabi langsung, spesifik terkait kebutuhan kita, minta dengan lafadznya, itu yang terbaik. Tapi kalau tidak mengalaminya, di zaman Nabi nggak ada, misal anak antum sedang ujian di SD, zaman Nabi kan nggak ada ujian SD, ya. Anda boleh menggunakan bahasa Anda. Ya Allah, ya Alim, ya Alim, ya Alim, engkau pemilik pengetahuan, engkau pemilik ilmu, segala ilmu berasal darimu, dicurahkan kepada engkau yang engkau kehendaki. Mohon ya Allah, berikan kemudahan pada anak hamba ya Allah. Jadikan ilmunya bermanfaat, yang mendekatkan dirinya kepadamu ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Minta, boleh itu. Sebut. Jadi sesuai kebutuhan kita. Jadi jangan sampai Anda misalnya menyampaikan sesuatu yang Anda sendiri nggak butuh. Ya, coba lihat kan, kalau Anda punya masalah, mohon sifat kesabaran, ya Allah ya sabar, ya Allah ya sabar, ya kan? Anda punya persoalan tadi, ya Al-Fattah, Anda butuh rezeki, ya Razzaq. Nah, jadi nggak harus semua disebutkan, ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, itu kan? Masya Allah, begitu Anda nggak punya masalah, Anda minta, ya sabar, ya sabar, ya sabar. Baik, Anda minta sabar sama dengan minta masalah. Sama dengan minta masalah, gitu kan? Baik. Jadi dalam beberapa hal kami katakan silahkan, boleh itu dilakukan dan semoga diberikan pahalanya. Tapi catatan kami, alangkah lebih baik bila terkait dengan kebutuhan yang dimaksudkan. Walaupun tidak salah kalau ingin menyebutkan memperbanyak kalimat-kalimat tadi. Jelas di sini? Alhamdulillah. Bismillah. Kapan saat yang paling tepat untuk mengamalkan membaca Asmaul Husna ini untuk mengharap Allah mengabulkan permohonan kita dan diridainya? Baik, yang paling tepat sesungguhnya tergantung pada keadaan kita. Dari sudut pandang apa? Pertama, ada yang terkait dengan waktu. Waktu ada, misal di akhir sepertiga malam. Bahkan hadisnya hadis qudsi di situ. Yang meriwayatkan pertama kali dari Nabi 31 orang sahabat. 31 orang. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kan ila sama'i dunya fi thuluthil akhir minal lail. Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan rahmatnya turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Kemudian menyampaikan kepada hambanya 3 hal, ya ibadi, hai hambaku, siapa yang mohon kepadaku aku akan kabulkan, siapa yang meminta aku akan berikan, man istaghfara liya ghafartu lahu, dan siapa yang mohon ampunan aku akan ampuni dia. Maka itu saat terbaik. Makanya saat masuk waktu ini di Quran disebut dengan sahar namanya. Sahar, jamaknya disebut dengan ashar. Ashar. Quran surah ke-51 di ayat ke-18, posisi paling kanan di pertengahan. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada hamba-hamba Allah yang nanti tinggalnya di taman surga, di antara kebiasaannya di penghujung malam dia banyak beristighfar kepada Allah. Ya, ya Allah ya Ghafur, ya Allah, ingat kan dosa apa yang dilakukan sampai ke sehari itu.
sekiranya diwafatkan di hari itu, masih mungkin nggak bisa mendapatkan ridha Allah. Ingat, enak Pak. Habis tahajud, nunggu-nunggu gitu kan. Astagfirullah, astagfirullah. Atau kumpul dengan keluarga. Terus kan satu ruangan, saling introspeksi. Anda tanyakan kepada istri, sampai hari ini Allah amanahkan pada saya untuk menjadi suamimu dan ayah bagi kalian. Mohon maaf kalau selama ini menjadi ayah tidak seperti yang kalian harapkan, belum mampu menjadikan kalian dekat dengan Allah. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Allahumma ya Allah. Nanti kalau papa meninggal duluan, mohon kan, ya jadilah kalian saksi dari setiap apa yang telah papa kerjakan. Maafkan, minta ampun, minta. Ibu juga begitu. Maafkan kalau selama ini tidak menjadi istri tidak seperti yang Allah tetapkan, masih banyak kesalahan. Pada anak-anak begitu. Tidak ada yang paling indah ketika anak Anda mengatakan, maafkan kami Pak, selama ini belum mampu memberikan yang terbaik seperti teman-teman yang lainnya. Kami belum hafal Quran, belum bisa memberikan mahkota ya di kepala mama dan papa di akhirat nanti. Lu semuanya beristighfar pada Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Rahman. Itu Masya Allah, rahmat Allah diturunkan pada satu keluarga. Pernahkah Anda melakukan itu? Ibu Allah, saya katakan tidak ada yang paling indah kecuali semua itu terjadi. Dan kemudian setelah itu Anda bertobat kepada Allah, tenang tuh, aktivitas pagi itu enak, nyaman, damai, dan akan terjadi perubahan dalam jiwa Anda. Gak percaya silahkan Anda coba. Malam bangun tahajud. Makanya Rasulullah itu kalau tahajud, beliau gak pernah sholat sendirian. Bahkan selevel anaknya, menantunya Ali bin Abi Thalib diingatkan. Itu indah teman-teman. Dan lisan kita akan terjaga. Segala hal akan terjaga. Ya lisan kita, pikiran kita, tangan kita, dan segalanya. Insya Allah baik ya. Insya Allah baik. Itu dari sisi waktu. Dari sisi tempat, Anda bisa cari tempat-tempat yang baik. Kalau umum tuh di masjid kan, di rumah Anda bisa bikin musola atau bahkan mihrab. Mihrab tuh indah. Mihrab tuh nggak harus luas ya, nggak harus luas. Anda sehamparan sejadah Anda bentangkan di situ. Anda mohon. Bukan kamar yang punya mihrab di situ. Dia ibadah di situ, dia mohon di situ. Ya terkait dengan keadaan yang paling tepat adalah saat Anda butuhkan. Tidak harus nunggu pada waktu dan keadaan tertentu. Anda punya persoalan berat, Anda di kantor kan, ada ujian, seketika Anda minta pada Allah. Di situ Anda mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu ditinggal suami, ada di rumah misalnya kan, ada keadaan sulit, rawat anak susah dan sebagainya, mohon kepada Allah, minta. Ya Allah, Engkau titipkan anak ini bukan kepada ibu yang lain, kepada hamba ya Allah. Yang hamba yakin ya Allah, enggak mungkin Kau titipkan kepada hamba kecuali hamba mampu untuk merawatnya. Ya Allah, seperti janjimu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mohon ya Allah, jangan jadikan anak ini sebagai penghalang hamba untuk masuk ke dalam surga. Ya Allah, mohon ya Allah, bimbing hamba. Minta, mohon kepada Allah, minta. Itu kan diberikan solusi. Itu indah gitu kan? Itu indah. Kapan kita membacakan niat pada saat salat atau berwudu? Taib. Kata Imam Asy-Syafi'i bersamaan dengan takbir Anda. Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um yang mengatakan jadi bersamaan dengan takbir, muqtarinan bit takbir. An-niyatu mahalluha fil qalbi, kata beliau, niat itu tempatnya dalam hati, ya kemudian muqtarinan bit takbir, bersamaan dengan takbir. Jadi begitu Anda ucapkan Allahu Akbar di lisan, hati Anda menunjukkan bahwa saya salatnya ini, zuhur, asar dan sebagainya. Ya kalau orang Arab di hatinya mengatakan usolli fardhu dhuhri, dan ya saya berniat untuk menunaikan salat zuhur. Karena orang Arab kan kita bisa mengatakan dalam hati kita, nggak perlu dilafadzkan. Jadi begitu mengatakan Allahu Akbar, ya Allah saya berniat zuhur, ya Allah saya berniat asar. Bahasa Arabnya usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri dan sebagainya. Tapi di hati, gitu kan? Kata Imam Asy-Syafi'i, di lisan cukup mengatakan kalimat Allahu Akbar. Paham sampai sini? Baik, bismillah. Ustadz, imam di masjid dekat rumah saya, menurut saya bacaannya sangat cepat. Kenapa bukan antum jadi imam? Baik. Belum sempurna gerakan saja, beliau sudah berganti posisi. Memang antum harus jadi imam. Terkadang saya merasa salat sunnah saya lebih khusyuk daripada salat jamaah di masjid. Alhamdulillah. Dan kebetulan beliau adalah ketua DKM, apa yang bisa saya lakukan? Saya senang dengan pertanyaan ini. Artinya ada sesuatu yang dititipkan di hati Anda untuk beramal saleh. Jadi kalau Anda nggak pernah ada seperti ini, artinya Anda nggak peduli dengan keadaan itu. Ya? Jadi masih ada keadaan dalam hati kita untuk menjadi perangkat amal saleh. Maka di sini dimulai dakwah kita. Maka apa yang mesti dilakukan? Kita masuk dengan cara yang lembut. Quran surah ke-16 An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang yang belum sejalan dengan jalan Rabbmu, ajak ke jalan Rabbmu dengan hikmah, cara yang bijak dulu. Ya, apalagi ketua DKM, beliau yang paham di situ, posisinya tinggi dan sebagainya, maka antum masuk lewat cara yang lain. Ya, misal antum undang teman antum yang bacaannya bagus, ya. Kemudian juga khusyuk, ya, gerakan-gerakannya baik, dan imam begitu nanti mau waktu-waktu salat memperkenalkan ke DKM, alhamdulillah Pak, kita kedatangan imam nih. Ini ya, dan masya Allah beliau imamnya bagus, ini mungkin kita bisa minta Pak mumpung ada di sini, padahal antum yang ngajak gitu kan ke situ. Disampaikan. Jadi begitu beliau rasakan,
wah Pak enak juga ya gitu, beliau mengajar Pak itu, mengajar tentang fikih sholat dan sebagainya atau yang lain. Barangkali bisa kita undang, adakan ta'lim di situ, sampaikan tentang materi fikih sholat baik-baik seperti itu, insya Allah akan ada perubahan. Tapi dimulai dengan doa dulu kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya Allah lembutkan hati orang yang dimaksudkan, diberikan petunjuk, dan dengan doa itu akan lebih mudah untuk diingatkan. Bukankah Musa ketika datang kepada Fir'aun berdoa terlebih dahulu, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dengan doa seperti itu minimal redalah tensi di Fir'aun. Fir'aun saja makhluk paling jahat, didoakan sebelum berangkat kepadanya tensinya nurun. Masa ini yang bukan Fir'aun tidak begitu? Pasti lebih baik gitu kan, pasti lebih baik. Dan jangan salah niat. Kalau antum salah niat akan salah aplikasinya. Data DKM salah lagi, saya benerin nanti. Udah begitu, Pak, maaf Pak ya, saat saya sholat di belakang Bapak, gak usah terlalu cepat, nah itu salah masuk. Kamu siapa? Anak baru udah mau kesini ya. Saya ini jadi DKM sudah 10 tahun di sini, masya Allah. Padahal masjidnya baru 5 tahun tuh. Kadang naik gak mau kalah gitu kan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong ajarkan kepada kami kiat dan doa untuk datang ke majlis ta'lim. Baik, tidak sekedar bertalabul ilmi tapi juga insyaallah kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Antum coba cari kitab kami namanya yang Al-Majmu' itu. Di situ ada bimbingan dari Nabi SAW, langsung saya turunkan hadis-hadisnya dan contoh dari para ulamanya bagaimana memperbaiki niat, menyiapkan diri datang ke majlis ilmu. Termasuk saya pun mohon doa dari antum sekalian supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama dari keikhlasan. Kalau kesehatan itu relatif lah. Yang penting itu keikhlasan. Kalau sudah ikhlas itu hilang, maka segalanya akan jadi buruk ya. Semuanya akan jadi buruk. Maka mohon doakan, usia ini kan gak lama, kan? Besok lusa meninggal selesai. Apa sih yang mau dicari gitu kan? Itu yang paling penting. Keikhlasan itu yang paling penting. Jadi ikhlas dalam menyampaikan segala macam-macam. Sering saya sampaikan, kalau saya pernah antum saksikan ta'lim hanya untuk mendapatkan popularitas, tinggalkan saya. Saya tidak berafiliasi dengan jamaah ini, jamaah itu, dan saya juga tidak pernah melihat dan merasa kehilangan macam-macam, termasuk untuk popularitas dan sebagainya, termasuk untuk materi. Ya, saya nggak pilih-pilih teman-teman sekalian mau apa silahkan. Ada jadwalnya kita datang. Ya, nggak ada jadwalnya mohon maaf ya. Satu kali ada perusahaan besar, jadi kontak kami, mau datang, itu luar biasa dikenal di Indonesia. Saya bilang insya Allah kapan schedule-nya? Hari Rabu deh kan. Tapi biidznillah. Tapi kemudian hari Selasa saya konfirmasi lagi, saya telepon. Bagaimana untuk agenda besok? Waduh mohon maaf katanya Ustaz, jadi ruangan yang kita akan gunakan ternyata ini akan digunakan acara lain. Mungkin kita handle aja, jangan di handle Pak, di cancel aja. Khawatirnya di acara yang sama juga nanti ada yang membutuhkan untuk kami mengajar gitu kan. Begitu telepon ditutup, datanglah telepon Pak. Satu komunitas gak banyak, 5-7 orang. Telepon, Ustaz kami besok pengen belajar kayak gini-gini. Ustaz apakah bisa? Bisa insya Allah, saya bilang, jam sekian. Begitu telepon ditutup, yang perusahaan besar lagi telepon lagi. Seketika, Ustaz mohon maaf tadi cuma kesalahpahaman gitu ya. Rupanya ruangan itu bisa digunakan. Apa jawab kami? Mohon maaf Pak, tadi saat ditutup saya sudah komit untuk datang ke satu komunitas. Selesai. Jadi sudah kita di situ komitmen. Sama, apa antum duga? Sekarang misalnya diam tidak? Ya kami tawaran-tawaran dari TV dan sebagainya. Alhamdulillah gitu kan, banyak yang menawarkan. Tapi apakah ukuran itu sesuai dengan manhaj Al-Quran dan manhaj Sunnah yang benar? Belum tentu. Ya, saya pernah sampaikan beberapa datang saya katakan begini. Ya, saya alhamdulillah terima kasih atas kedatangan Anda semuanya, teman-teman kan ingin proposalnya bagus sekali. Ya, terus saya sampaikan, cuma saya itu satu nggak suka popularitas. Jadi jangan terlalu fokus kepada rating. Sampaikan dengan benar, dengan setia dunia akan mengikuti. Yang kedua, saya tidak suka ketidakjujuran. Termasuk baju yang saya kenakan jangan sampai punya orang saya pakai untuk masalah iklan saja. Kalau baju punya saya pakai. Kalau Anda mau kasih baju silahkan saya pakai. Jangan sampai memakai sesuatu yang bukan punya saya, jadi menipu orang. Ya. Anda tahu apa yang terjadi? Alhamdulillah, dari semua yang datang nggak ada yang balik lagi. Ya. Jadi memang belum sama. Jadi ketika chemistry dunianya dengan akhirat sama, tiba-tiba akan nyambung gitu. Ya. Jadi itu prinsip gitu ya. Ya. Kita di Libya ngisi di televisi, kita ngisi gitu kan, sama dengan masyayikh yang lain, memberikan fatwa dan sebagainya. Alhamdulillah, nggak ada masalah gitu kan. Jadi beberapa hal yang tolong doakan saya ya dalam beberapa hal supaya Allah juga menjaga keikhlasan, benar dalam menyampaikan, dan tentunya ini yang paling penting. Apa yang disampaikan membuat Anda lebih baik. Kalau apa yang saya sampaikan tidak membuat Anda lebih baik, tinggalkan saya. Bila sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul silakan ambil. Bila tidak sesuai tinggalkan, ambil pendapat ustadz lain, dekati mereka, dan jangan fokus kepada saya pribadi. Ada ustadz-ustadz lain juga yang ilmunya bagus, yang baik, yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita. Demikian untuk
materi hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada hal yang kurang berkenan, mohon saya dimaafkan. Kemudian juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan pada kita semua. Izin menyampaikan informasi. Yang pertama, seperti tadi kami sampaikan, insya Allah malam Jumat ini kita akan kedatangan beberapa tamu dan pemateri utamanya dari luar, dai dari Mesir khususnya, Dr. Sayyid Ramadan Al-Mahdi. Beliau akan menyampaikan materinya ditemani dengan beberapa teman-teman yang lain. Kalau antum ingin mendapatkan pencerahan lebih, silahkan acaranya di Masjid Al-Ihsan, Pondok Timur Mas, PTM Bekasi dan PJS Bekasi. Insya Allah nanti teman-teman akan memperbaiki fasilitas di sana. Ada tenda lebih baik, ada infokus juga, plus nanti ada makanan juga dan ada buku yang dibagikan. Ya, antum tinggal datang saja. Nanti di sana antum disambut dengan tempat yang insya Allah cukup, ada makanannya, ada bukunya. Mudah-mudahan yang datang pulang antum lebih baik. Yang puasa nanti sampaikan supaya kami bisa berikan makanan yang khusus untuk antum bisa menahan lapar dan haus selama puasa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kami nanti insya Allah dan sedang dijejaki bekerja sama dengan MUI khususnya di Jawa Barat, ingin mulai melakukan pengkaderan untuk duat ke depan, dan sudah dibuka gelombang yang kedua sebanyak 40 orang. Nanti kami berikan teknisnya. Itu nanti bekerja sama dengan MUI. Nah itu nanti ada wisudanya, ada macam-macam segalanya. Ya. Nanti kalau ada yang memenuhi kriterianya ingin bergabung, kami perkenankan. Nanti pelatihannya nanti insya Allah akan bertempat di Bandung. Ya, dan disediakan juga tempat untuk tinggalnya, kemudian akomodasi dan sebagainya. Ya, nanti insya Allah kita usahakan yang terbaik lah mumpung masih hidup, ya. Dan yang terakhir, insya Allah kami juga nanti akan mulai membuka gelombang kedua untuk pendidikan kader ulama yang hanya 20 orang. Ya, hanya 20 orang. Nanti itu juga akan dibimbing bersama dari masyayikh dari luar yang kami sedang mencoba bekerja sama untuk mendapatkan beasiswa. Jadi lulus dari situ kita coba fasilitasi untuk meneruskan keluar. Itu gratis, tidak ada biayanya. Kalaupun nanti keluar ada biaya tiket, kami akan carikan biayanya supaya antum bisa lebih nyaman untuk belajar. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.